Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aminullah. Saya dari Prodi TI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Uninterruptible Power Supply atau yang biasa dikenal UPS. Langsung saja, di sini yang pertama ada definisi dari UPS. UPS adalah perangkat yang digunakan untuk menyediakan daya listrik cadangan secara sementara ketika pasokan listrik utama terputus. UPS biasanya digunakan untuk melindungi perangkat elektronik sensitif seperti komputer, server, dan peralatan jaringan dari gangguan listrik seperti pemadaman listrik, lonjakan tegangan, dan fluktuasi tegangan. UPS menyimpan energi dalam bentuk baterai atau kapasitor dan secara otomatis memindahkan beban listrik ke sumber daya cadangan saat terjadi gangguan pada pasokan listrik utama. Ini membantu mencegah kehilangan data dan kerusakan perangkat elektronik karena pemadaman listrik yang tiba-tiba. Yang kedua adalah fungsi dari UPS. Yang pertama itu menyediakan daya cadangan. UPS menyimpan energi listrik dalam baterai atau kapasitor sehingga dapat menyediakan daya cadangan saat pasokan listrik utama terputus. Yang kedua, melindungi peralatan elektronik. UPS melindungi peralatan elektronik sensitif seperti komputer, server, dan peralatan jaringan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemadaman listrik, lonjakan tegangan, atau fluktuasi tegangan. Yang ketiga, stabilisasi tegangan. Beberapa jenis UPS juga dapat membantu dalam menstabilkan tegangan dan menghilangkan fluktuasi tegangan yang dapat merusak peralatan elektronik. Yang berikutnya, nomor 4 ialah mencegah kehilangan data. Dengan menyediakan daya cadangan, UPS membantu mencegah kehilangan data yang disebabkan oleh pemadaman listrik yang tiba-tiba, memberikan waktu bagi peralatan untuk dimatikan dengan aman atau data untuk disimpan secara teratur. Yang kelima, memastikan kelangsungan operasi. UPS memastikan kelangsungan operasi peralatan elektronik penting selama gangguan listrik yang khususnya penting dalam lingkungan di mana downtime dapat berdampak pada produktivitas atau keamanan. Yang keenam, penghemat energi. UPS yang cerdas dapat membantu mengelola penggunaan energi dan mengoptimalkan efisiensi daya, sehingga juga dapat membantu mengurangi biaya operasional. Yang nomor 3 ialah cara kerja dari UPS. Yang pertama, UPS terus memantau pasokan listrik dari sumber daya utama, misalnya listrik dari jaringan PLN atau generator, untuk mendeteksi apakah terjadi gangguan seperti pemadaman listrik, lonjakan tegangan, atau fluktuasi tegangan. Yang kedua, saat pasokan listrik dari sumber utama normal, UPS menggunakan energi listrik ini untuk mengisi daya internalnya atau untuk mengisi kapasitor. Ini adalah tahap pengisian daya, di mana UPS siap untuk menyediakan daya cadangan. Yang ketiga, ketika UPS mendeteksi gangguan pada pasokan listrik utama, seperti pemadaman listrik, secara otomatis beralih ke pasokan daya cadangan yang disimpan dalam baterai atau kapasitor. Ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke UPS untuk tetap beroperasi tanpa terganggu selama periode pemadaman listrik. Yang nomor 4, beberapa UPS dilengkapi dengan fitur untuk menstabilkan tegangan keluaran dan memurnikan gelombang sinus, yang bermanfaat untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif dari fluktuasi tegangan yang dapat merusak. Yang kelima, UPS sering dilengkapi dengan sistem pemantauan dan manajemen yang memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi UPS, melihat level baterai, dan melakukan konfigurasi lainnya untuk memastikan operasi yang optimal. Yang keenam, UPS biasanya memiliki waktu cadangan tertentu, yaitu periode di mana peralatan yang terhubung dapat terus beroperasi menggunakan daya cadangan yang disediakan oleh UPS. Waktu cadangan ini tergantung pada kapasitas baterai dan beban daya yang terhubung. Yang keempat ialah operasional penggunaan UPS. Yang pertama, pilih UPS yang sesuai dengan kebutuhan daya dan beban perangkat elektronik yang akan dilindungi. Pastikan kapasitas UPS mencukupi untuk menyalakan semua perangkat yang terhubung. Yang kedua, instalasikan UPS di lokasi yang sesuai, terhindar dari paparan langsung terhadap panas berlebih, kelembaban tinggi, atau debu yang berlebihan. Pastikan ventilasi yang baik untuk mencegah penumpukan panas.
Yang ketiga, periksa dan lakukan pemeliharaan rutin pada baterai UPS sesuai dengan petunjuk pabrik. Ini juga meliputi penggantian baterai secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang keempat, lakukan pemeliharaan preventif secara teratur, seperti pembersihan fisik UPS, pemeriksaan fisik kabel dan konektor, serta pemeriksaan visual untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlihat. Yang kelima, hubungkan perangkat elektronik yang ingin dilindungi ke UPS melalui kabel listrik yang sesuai. Pastikan bahwa beban daya yang terhubung tidak melebihi kapasitas maksimum UPS. Yang keenam, konfigurasikan UPS sesuai dengan preferensi pengguna. Ini termaksud pengaturan untuk notifikasi alarm, shutdown otomatis perangkat saat baterai rendah, atau pengaturan waktu cadangan. Yang ketujuh, lakukan tes fungsional secara berkala untuk memastikan bahwa UPS berfungsi dengan baik. Uji waktu cadangan baterai, kemampuan untuk menangani pemadaman listrik, dan kemampuan memberikan daya pada beban yang terhubung. Yang kedelapan, memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara penggunaan UPS dengan benar, termasuk langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan lainnya. Yang keempat, kelebihan UPS. Yang pertama, UPS menyediakan daya cadangan secara instan saat terjadi pemadaman listrik yang membantu mencegah kehilangan data dan kerusakan pada perangkat elektronik sensitif. Yang kedua, UPS dapat membantu menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke perangkat elektronik, sehingga melindungi peralatan dari fluktuasi tegangan yang dapat merusak. Yang ketiga, UPS menyediakan waktu cadangan yang cukup bagi pengguna untuk melakukan tindakan darurat, seperti menyimpan data dan mematikan perangkat secara aman saat terjadi pemadaman listrik. Dengan UPS, pengguna tidak perlu khawatir tentang pemadaman listrik yang tiba-tiba dan gangguan lainnya, karena daya cadangan akan tersedia secara otomatis. Yang keempat, ada kekurangan dari UPS. Yang pertama, UPS memiliki biaya awal yang cukup tinggi, terutama untuk model-model yang lebih canggih dan dengan kapasitas yang besar. Yang kedua, UPS memerlukan pemeliharaan rutin dan penggantian baterai secara berkala, yang dapat menambah biaya operasional dan waktu perawatan. Yang ketiga, meskipun UPS menyediakan waktu cadangan untuk peralatan yang terhubung, waktu cadangan ini terbatas dan mungkin tidak mencukupi untuk situasi darurat yang panjang. Yang keempat, kinerja UPS tergantung pada kualitas dan kondisi baterai. Jika baterai mengalami degradasi atau kegagalan, daya cadangan UPS bisa terpengaruh. Yang materi ketiga ini ada 5 jenis kabel yang paling umum digunakan beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada kabel NYA. Kabel jenis NYA adalah kabel yang terbuat dari bahan tembaga tunggal dengan inti satu dan dilapisi bahan isolator PVC satu lapis. Kabel jenis ini sering digunakan untuk instalasi di perumahan dan instalasi kabel udara dan untuk keamanan menggunakan kabel NYA. Sebaiknya dilengkapi dengan pelindung seperti pipa PVC. Contoh aplikasi penggunaan kabel NYA seperti instalasi rumah seperti kontak, saklar, dan lampu seperti instalasi di atas plafon dalam pipa PVC. Yang berikutnya ada kabel NYM. Jenis kabel NYM ini banyak juga dikenal sebagai jenis kabel HYO dan biasanya kabel ini digunakan pada rumah dan gedung. Dengan inti kabel yang terdiri dari 1 sampai 4 inti dan dilengkapi dengan lapisan isolasi PVC, keberadaan bahan isolasi membuat kabel NYM bisa digunakan di daerah kering maupun basah dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Jenis kabel NYM juga biasa digunakan untuk lampu penerangan luar atau jalan, instalasi di atas plafon, dan lain sebagainya. Kemudian ada kabel NYAF. Jenis kabel ini memiliki isi inti tembaga berserabut dengan inti tunggal berisolasi bahan isolator PVC satu lapis. Kabel NYAF memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi karena inti tembaganya berbentuk serabut dan jenis kabel ini cocok untuk instalasi pada panel listrik yang membutuhkan banyak lekukan.
Kabel NY-AF sifatnya mudah mengelupas sehingga ada baiknya tidak digunakan di lingkungan terbuka yang basah maupun kering. Contoh aplikasi penggunaan kabel NY-AF banyak digunakan oleh perusahaan dalam bidang produksi panel listrik. Kemudian ada kabel NY-MHY. Jenis kabel NY-MHY memiliki lebih dari satu inti tembaga berserabut dengan bahan isolasi terluar berupa PVC dan sering dipakai untuk instalasi listrik skala rumah tangga di bawah 900 watt. Kabel NY-MHY terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian konduktor, isolator bagian dalam, dan pelindung luar yang juga terbuat dari bahan isolator PVC. Contoh aplikasi penggunaan kabel NY-MHY seperti terminal stop kontak, penyambungan kabel pompa air rumah pada area yang kering. Kemudian ada kabel NYY. Jenis kabel NYY memiliki inti tembaga berisolasi PVC dan dibuat untuk instalasi tetap yang ditanam di bawah tanah atau kondisi di lingkungan terbuka dengan tambahan perlindungan seperti duct, pipa PVC atau pipa besi. Hal yang perlu kamu ketahui bahwa isolator pada kabel ini memiliki konstruksi yang lebih kuat sehingga harganya pun lebih mahal. Selain itu, bahan isolator yang digunakan pada kabel jenis NYY biasanya dilengkapi dengan anti gigitan tikus. Contoh aplikasi penggunaan kabel NYY seperti pada pompa air di tandon, instalasi yang ditanam di tanah, seperti penghubung panel utama di panel pembagi yang ditanam di tanah atau dipasang di tray yang sering digunakan oleh para kontraktor elektrikal. Baik, itulah materi dari penjelasan definisi UPS, apa itu UPS, dan juga beberapa jenis kabel yang umum di pasaran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.